sosok Winda. Lei, kamu sudah sadar? Seketika Panji langsung mengenal suara itu, dan saat ia menoleh ke samping ia melihat keluarganya yang tengah menunggu kesadaran Panji. Ibu, bapak, adik, ucap Panji lirih. Alhamdulillah nak, akhirnya kamu gak apa-apa. Panji pun langsung dipeluk oleh sang ibu dengan derayan air mata yang membasahi pelupuk matanya. Panji yang belum sepenuhnya sadar itu pun sedikit agak bingung melihat peristiwa tersebut. Apa yang sudah terjadi, Bu? Mengapa ibu menangis? Tanya Panji benar-benar tidak tahu. Tadi kamu pingsan, Lei, karena diikuti oleh Winda. Sekarang alhamdulillah kamu masih bisa selamat. Jelas Bu Lasmi. Kamu kenapa pulang, Lei? Lalu kenapa kamu tidak ngabarin bapak atau ibu? Tanya Pak Kardi. Memang harus ya, Pak? Panji sudah lama ingin pulang, lantas kenapa bapak selalu larang? Bukankah itu hal yang wajar jika seorang anak merindukan keluarganya? Balas Panji sedikit meninggikan suaranya. Bukan begitu, Lei, maksud bapak. Balas Pak Kardi lemas. Kakak sudah jangan marah-marah, ini semua juga demi kebaikan kakak. Tiba-tiba adik perempuan Panji memeluknya, sembari menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Apa maksudmu, Mel? Kampung kita sedang terkena teror berdarah, Kak. Itu semua adalah perbuatan Winda. Ucap Melani dengan sesegukan. Winda? Teror berdarah? Apa maksud ucapanmu? Biar Bapak jelaskan. Sekarang kampung kita tengah mengalami teror dari arwah Winda, Lei, teman semasa kecilmu. Apa? Teman masa kecil Panji? Memang siapa sebenarnya Winda itu? Mengapa arwah Winda meneror kampung Gondang? Dan bagaimana bisa Winda bisa menjadi arwah? Apa? Wewe Winda anaknya Pak Toha dan Bu Yanti? Tanya Panji tidak percaya. Iya, Lei. Dan sosok tadi yang mengikutimu sampai rumah adalah si Winda. Nasib baik masih berpihak padamu. Jika saja Bapak terlambat sedikit, maka nyawamu bisa terancam. Jelas Pak Kardi membuat Panji syok. Tapi kenapa bisa? Kalau seperti itu berarti Winda sudah. Benar. Dia sudah meninggal 2 tahun lalu setelah 1 tahun kepergianmu, dan itu adalah awal mula malapetaka di kampung ini. Jelas Pak Kardi kembali. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana dia bisa meninggal, Pak? Dia meninggal secara misterius, Lei. Para warga menemukan tubuhnya di bawah pohon keramat itu. Entah apa yang telah dilakukan Winda. Yang jelas menurut penuturan Mbak Dipo, Winda telah melakukan persekutuan terhadap penunggu pohon keramat itu. Jelas Pak Kardi membuat Panji kaget. Orang itu lagi, mengapa semua warga sangat percaya dengan Mbak Dipo? Jelas-jelas dialah yang dulu hampir menumbalkan semua orang di sini. Batin Panji di dalam hati. Ya Allah, kenapa Winda melakukan hal itu? Ucap Panji pura-pura sedih agar bapaknya tidak curiga bahwa Panji sebenarnya tidak suka dengan Mbak Dipo si dukun mata itu. Kata Mbak Dipo sepertinya dia stres, Lei, karena terlilit hutang keluarganya dan dia nekat melakukan perbuatan itu. Jawab Bu Lasmi. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu melarang kamu untuk kembali ke sini. Sekarang kamu pasti telah ditandai oleh arwah Winda sialan itu. Lebih baik besok kamu ikut Bapak pergi ke rumah Mbak Dipo. Jelas Pak Kardi yang terus-terusan mengomel kepada Panji. Kau pasti mau minta perlindungan abal-abal itu lagi. Batin Panji yang sudah tahu apa yang akan ia dan bapaknya minta kepada Mbak Dipo. Kamu benar, Pak. Daripada Panji nanti terus diikuti oleh Winda, lebih baik kita meminta tolong kepada Mbak Dipo. Pungkas Bu Lasmi. Ya sudah, kamu sekarang istirahat dulu. Kamu pindah ke kamar biar ditemani adikmu. Jangan tidur di kamar tamu jika kamu tidak mau diganggu sama Winda. Balas Pak Kardi kemudian meninggalkan Panji dan Melani sendirian di sana. Kakak tunggu sebentar di sini ya, biar Melani bersihkan dulu kamar kakak. Ucap Melati kemudian berjalan ke arah kamar milik Panji. Panji sangat bersyukur memiliki seorang adik seperti Melani. Walaupun umur Melani masih berusia 15 tahun, namun sifat dan pikirannya sangat dewasa dan mampu mengontrol emosinya.
Panji sembari menyimpangkan selimutnya dan berniat akan berdiri mengambil hatnya di atas meja. Namun baru saja berdiri, lampu ruangan itu kembali menyala seperti biasa. Akhirnya lampunya nyala. Ucap Panji bernafas lega. Saat ingin mengambil hatnya, ia melihat Melani tengah berdiri mematung di depan pintu kamarnya. Karena ia penasaran, tegas Panji pun menghampiri Melani. "Kamu ngapain bel di sini? Bukannya kamu tadi beresin kamar kakak ya?" tanya Panji. Nihil. Tidak ada sahutan sama sekali dari adiknya. Justru Melani hanya menundukkan kepalanya tanpa bergerak sedikit pun. "Email, lu gak apa-apa kan? Lu kenapa?" Tiba-tiba Melani langsung menoleh ke arah Panji dengan wajahnya yang sangat pucat memandang wajah Panji yang sedikit kaget itu. "Kamu sakit? Kamu gak apa-apa kan?" tanya Panji khawatir. Melani hanya menggeleng pelan. Sama-sama dari penglihatan Panji, ia melihat bahwa wajah Melani seperti berubah-ubah seperti wajah Windar yang sangat menyeramkan ditambah seringainya yang menakutkan. Tapi setelah kembali diperhatikan, wajah sang adik tentu terlihat normal, hanya saja sedikit pucat. "Sebentar biar Kak Panji ambilkan minum." Panji tidak curiga lalu langsung pergi ke ruangan dapur. Setelah kepergian Panji, Melani hanya tersenyum sinis sembari memainkan rambutnya menggunakan jarinya. "Ganteng sekali kamu, Panji," ucapnya lirih. Beberapa menit kemudian, "Ini deh kakak bawah." "Loh, kamu di mana, Dek?" "Mel, kamu di mana?" teriak Panji dengan sedikit keras. Tiba-tiba pintu kamar Panji terbuka lebar dan terlihat Melani tengah membersihkan kamar miliknya. "Apa sih kamu manggil-manggil Melani? Udah dibilangin mau bersihin kamar dulu malah teriak-teriak." balas Melani dengan sebal. "Loh, bukannya tadi kamu ngobrolnya sama kakak? Kakak lihat wajahmu tadi sangat pucat, makanya kakak ambilkan air minum." jelas Panji kepada adiknya. "Kenapa? Orang tadi Melani nggak keluar dari kamar kakak kok. Dan kakak lihat sendiri nih, aku baru aja selesai bersihin kamar kakak." jawab Melani sembari menunjukkan kemoceng yang baru saja ia gunakan. "Lalu kalau bukan kamu, jadi tadi siapa yang ngomong sama kakak?" "Ya mana aku tahu. Udahlah kak, kakak mungkin capek. Sekarang kakak istirahat aja di kamar. Melani juga mau tidur di kamarku sendiri. Udah ngantuk kak," ucap Melani sembari memonyongkan bibirnya. Panji hanya tertegun saat melihat adiknya pergi masuk ke kamarnya. Sekujur tubuhnya merasa sangat merinding. Apalagi ini, ya Allah, batin Panji. Bab 6, rumah Mbak Dipo. "Ya mana aku tahu. Udahlah kak, kakak mungkin capek. Sekarang kakak istirahat aja di kamar. Melani juga mau tidur di kamarku sendiri. Udah ngantuk kak," ucap Melani sembari memonyongkan bibirnya. Panji hanya tertegun saat melihat adiknya pergi masuk ke kamarnya. Sekujur tubuhnya